Jenderal Imamura atau Jenderal Jepang, yang meminta Soekarno dikembalikan ke Jawa menjelang Indonesia merdeka. Like, share, komen, dan subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan setelah menjadi penguasa tertinggi di Indonesia, Jenderal Hitoshi Imamura mengirim surat kepada komandan pasukan Jepang yang ada di Sumatera untuk mengembalikan Soekarno yang sedang diasingkan Belanda di Sumatera ke Jakarta. Tidak banyak kalangan yang tahu bahwa pembebasan Soekarno diatur sepenuhnya oleh Imamura. Dalam catatannya penguasa tertinggi Jepang itu menulis, pada waktu itu semua tidak tahu di mana Soekarno berada. Tentara pendudukan di Jakarta memang menerima saran untuk mencari dan segera membebaskan dia. Setelah lama mencari dengan susah payah, bagian intelijen kami berhasil menemukan dia di Bukit Tinggi dalam perlindungan pasukan Jepang setempat. Pasukan yang berada di sana tidak berada di bawah komando saya, tetapi dalam kekuasaan daerah militer ke-27. Langkah jenderal ini mendapat kecaman dari penguasa Jepang di Singapura yang membawahi Imamura. Mereka khawatir Imamura bakal menemui kesulitan jika menghadapi Soekarno, karena dia adalah tokoh pejuang kemerdekaan yang cerdas, sangat berpengalaman, dan memiliki banyak pengikut. Pertemuan pertama antara Lemen Jenderal Hitoshi Imamura dengan Soekarno berlangsung secara pribadi. Imamura didampingi Kolonel Yasuto Nakayama, pelaksana harian pemerintahan militer di Jawa, dan seorang penerjemah, yaitu pemuda Jepang berusia 16 tahun kelahiran Indonesia. Bagaimana kesan Imamura terhadap Soekarno? Seorang tokoh yang ramah sekaligus senang bergaya. Dia sangat cerdas dan selalu berkata dengan tenang, tetapi tetap memperlihatkan bahwa memiliki kemauan keras. Berikut pengabdian kuat untuk mewujudkan cita-citanya, mencapai kemerdekaan Indonesia. Sekalipun tidak selamanya kami berdua bisa sependapat, saya merasa senang dengan pandangan-pandangan Soekarno dan menghormati pendapatnya. Di sisi lain, Soekarno mengenang pertemuan tadi dengan kalimat, Jenderal Hitoshi Imamura adalah seorang samurai sejati. Postur tubuhnya tinggi dan langsing, melebihi tinggi kebanyakan orang Jepang. Dia selalu bersikap sopan, hormat, sekaligus berbudi luhur. Setelah mempersilakan tamunya duduk, dia baru bersedia mengambil tempat duduk. Sikapnya memang selalu lurus, selurus pedang samurai. Dalam catatan Bung Karno, pembicaraan dibuka oleh Imamura dengan berkata, "Saya sengaja memanggil Tuan untuk pulang ke Jawa dengan dilandasi maksud baik. Tuan tidak akan kami paksa bekerja bertentangan dengan kemauan Tuan hasil dari pembicaraan kita. Apakah nanti Tuan bersedia untuk bekerja sama dengan kami atau tetap menjadi penonton? Saya serahkan sepenuhnya kepada Tuan. Tergantung keputusan Tuan." Soekarno segera meminta penegasan. "Bolehkah saya bertanya, Jenderal?" Dengan terus terang, Imamura menjawab, "Saya hanya seorang panglima dari sebuah kesatuan ekspedisi militer. Tano Heike sendirilah yang berhak menentukan apakah negeri Tuan akan diberi otonomi dalam arti luas di bawah lindungan pemerintah Jepang, memperoleh kemerdekaan sebagai negara bagian dalam bentuk federasi dengan Dainipan, atau menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat penuh." Kemudian, dia menambahkan, "Saya tidak bisa memberikan sebuah janji mengenai dapat diambil sebelum perang selesai. Meski begitu, saya dapat memahami cita-cita. Berikut persyaratan Tuan dan hal semacam itu sebenarnya juga sejalan dengan rencana kami." Lalu Soekarno berkata, "Terima kasih, Jenderal. Terima kasih, karena Jenderal telah berhasil mengusir Belanda dari negeri kami. Saya telah mencobanya selama bertahun-tahun. Kami telah mencobanya selama puluhan tahun, tetapi hanya Jenderal Imamura yang berhasil." Demikianlah pertemuan pertama Jenderal Imamura, penguasa dan panglima tertinggi militer Jepang, yang dengan sukses mengakhiri kekuasaan Belanda yang sudah ratusan tahun, dengan Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia. Sumber: Buku Catatan Julius Poor, Jakarta ke 1945.
oleh Sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini. Dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.